Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 001 Buyung-Buyung tahun pelajaran 2021-2022. Nah, hal ini mungkin sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu orang tua wali murid, Bapak Ibu guru serta anak-anak khususnya di SD Negeri 001 Buyung-Buyung atau sekolah-sekolah lain yang statusnya sama dengan kami. Mungkin untuk Bapak Ibu orang tua murid bertanya-tanya mengapa pembelajaran tatap muka kok belum dilaksanakan, padahal kemarin kita sudah mengisi surat pernyataan kesiapan mengikuti pembelajaran tatap muka. Baiklah, di sini saya akan jelaskan mengapa hal tersebut belum kita laksanakan. Yang pertama, sebelum tahun ajaran baru kemarin terdapat surat edaran Bupati Berau mengenai penyelenggaraan pembelajaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Berau. Nah, di dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa satuan pendidikan boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan persyaratan masuk dalam zona hijau di kawasan kampungnya atau tempat domisili dari sekolah tersebut. Nah, apabila sekolah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, maka ada kelengkapan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Ada 10 item yang disampaikan di dalam surat edaran tersebut. Yang pertama, ada sarana sanitasi dan kebersihan, termasuk toilet bersih dan layak. Kemudian terdapat ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. 3. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Kemudian kesiapan penerapan area wajib masker. Kelima, sarana cuci tangan air mengalir menggunakan sabun cair atau hand sanitizer. 6. Menyediakan cairan disinfektan dan alat semprot. Ketujuh, menyediakan termogan. 8. Melakukan pemetaan satuan pendidikan untuk mengetahui warga sekolah yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Yang ke-9, ada surat persetujuan orang tua atau wali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ke-10, persetujuan komite sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Selanjutnya, bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, ada disediakan checklist yang harus diserahkan oleh dinas untuk diverifikasi, dan kemudian dinas akan memberikan rekomendasi bisa atau tidaknya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Adapun jenis checklist yang harus dipenuhi adalah wastafel atau tempat cuci tangan, masker cadangan, disinfektan atau antiseptik, kemudian alat semprot disinfektan, hand sanitizer, termogan, penampungan air bersih, ruang UKS, WC atau toilet yang bersih, kemudian surat persetujuan orang tua atau wali, ada SK tim Satgas COVID-19 sekolah, kemudian ada surat persetujuan komite sekolah, surat kerjasama sekolah dengan puskesmas terdekat, serta jumlah guru yang harus atau yang sudah divaksin. Nah, itu checklist berdasarkan surat edaran Bupati Berau. Nah, berdasarkan surat edaran dari Bupati Berau tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau mengeluarkan undangan yang ditujukan untuk Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kabupaten Berau dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Nah, acara tersebut dilaksanakan selama 3 hari secara bergantian, mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni 2021. Untuk Kecamatan Tabalar sendiri mendapat giliran pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Nah, adapun data awal yang diambil untuk kegiatan tersebut adalah berdasarkan data persebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Berau.
per tanggal 26 Juni 2021, yang mana di situ terdapat 4 kecamatan yang zona hijau, 6 kecamatan zona kuning, 2 kecamatan zona oranye, dan 1 kecamatan zona merah. Pada tahap sosialisasi tersebut banyak materi yang disampaikan, namun ada beberapa hal yang ingin saya utarakan di sini. Yang pertama tentang kesiapan sekolah dalam memenuhi kelengkapan protokol kesehatan. Ini juga harus disiapkan oleh sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Poinnya sama dengan surat edaran Bupati tersebut yang terdiri atas 1 sampai 10 poin. Kemudian untuk kegiatan tatap muka, kapasitas peserta didik di dalam kelas juga dibatasi. Nah, untuk PAUD atau TK itu untuk bulan pertama dibatasi sebanyak 5 orang per kelas, selanjutnya bulan berikutnya 8 orang. Untuk SD dan madrasah ibtidaiyah, bulan pertama 10 orang, selanjutnya bulan berikutnya 14 orang. Sedangkan untuk MTS dan SMP, dalam satu kelas pada bulan pertama 11 orang maksimal, bulan berikutnya 16 orang. Adapun jarak tempat duduk minimal 1,5 meter. Kemudian lama aktivitas di sekolah maksimal 3 jam yang dimulai pada pukul 8. Nah, ini jadi anak-anak bila masuk pukul 8 maka jam 11 sudah keluar dari sekolah. Dan aktivitas tersebut dilaksanakan selama 6 hari kerja mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali di hari-hari tersebut terdapat hari libur, ya kita tidak melakukan aktivitas di sekolah. Kemudian pembelajaran di sekolah selain melaksanakan tatap muka juga boleh melaksanakan secara daring. Nah, ini bagi sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan. Kalau kita di SD 01 Buyung-Buyung yang daerahnya merupakan zona blank spot, jelas kita tidak bisa melaksanakan kegiatan daring tersebut. Kemudian ketentuan berikutnya, seluruh pendidik dan tenaga pendidikan serta peserta didik wajib memakai pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib memakai masker standar. Kemudian setiap sekolah atau warga sekolah semuanya wajib dicek suhunya. Ini juga didokumentasikan ya nanti oleh petugasnya. Kemudian setelah cek suhu, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir itu dilakukan sebelum memasuki ruangan, baik itu ruang guru, ruang kepala sekolah maupun ruang kelas. Kemudian warga belajar wajib menggunakan peralatan sendiri, tidak boleh pinjam meminjam. Sedangkan gurunya wajib berada di kelas sebelum peserta didik masuk ruang kelas sampai dengan peserta didik pulang. Hal ini dimaksudkan supaya guru tersebut bisa mengawasi aktivitas anak di dalam ruang kelas, tidak terjadi kerumunan atau terjadi kontak fisik. Kemudian selama aktivitas di sekolah tidak diperbolehkan keluar kelas. Jadi istirahat juga di dalam kelas. Makanya anak-anak diminta untuk membawa bekal sendiri, minum, makan makanan ya, karena selama istirahat tetap berada di dalam ruangan kecuali ada ingin buang air kecil dan sebagainya, itu nanti ada petugas yang akan mengarahkannya. Bahkan untuk praktek olahraga ekstrakurikuler juga ditiadakan. Kemudian Satgas COVID-19 mengatur ya kedatangan dan kepulangan warga sekolah untuk menghindari terjadinya kerumunan. Jadi tidak seperti biasanya begitu keluar langsung berkerumun, nanti pulangnya juga digilir satu persatu dan dipandu oleh Satgas Covid sekolah. Kemudian Satgas COVID-19 sekolah juga melakukan penyemprotan disinfektan ruang kelas dan ruang penunjang lainnya secara berkala. Jadi kita kemarin sudah tetapkan bahwa setelah anak-anak pulang sekolah, petugas akan menyemprot seluruh ruang kelas ya, juga ruang guru dan ruang kepala sekolah. Jadi setiap hari akan disemprot.
Kemudian sekolah tidak diperbolehkan membuka kantin. Kemudian sekolah diperbolehkan menggunakan ruang perpustakaan dan ruang penunjang lainnya termasuk musola untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi dalam hal ini hal menjaga jarak tadi boleh kita gunakan yang lainnya, ruang-ruang lainnya agar syarat untuk jaga jarak tersebut bisa terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, sekolah wajib mengaktifkan pelayanan UKS. Kemudian Satgas COVID-19 sekolah wajib berkoordinasi secara terus-menerus dengan puskesmas atau Satgas COVID-19 setempat, Satgas COVID kampung ya. Jadi dalam hal ini setiap ada gejala-gejala anak atau warga sekolah semuanya bisa langsung dikoordinasikan dengan pihak puskesmas. Kemudian apabila sewaktu-waktu ada warga sekolah yang terpapar COVID-19, maka Kepala Satuan Pendidikan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kementerian Agama atau Dinas Cabang Wilayah 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya. Jadi misalnya kalau sekolah dasar SMP negeri ya, itu lapornya ke Dinas Pendidikan. Sedangkan yang untuk madrasah ibtidaiyah dan sekolah keagamaan lainnya ke Kementerian Agama. Sedangkan untuk SMA, SMK itu ke Dinas Pendidikan Provinsi. Demikian tadi pemaparan tentang pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 01 Buyung-Buyung tahun pelajaran 2021-2022. Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.